Warga termasuk saya yang punya lahan di sini, yang sebenarnya itu milik kami kuasai, tapi ternyata oleh negara hanya dipinjam pakaikan. Dan pinjam pakai itu hanya 10 tahun. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan HGU yang Jokowi berikan kepada investor, itu sampai hampir 2 abad. Kalau pemerintah memang punya hati kepada masyarakat setempat, cukup akui dulu lahan-lahan kami yang ada di sini dengan memberikan hak milik. Kan katanya dia minta maaf, nangis pula. Tapi kenapa tidak berhenti menzalimi rakyatnya? Anda bisa bayangkan mereka hidup turun-temurun dari nenek moyang mereka sudah berpuluh atau mungkin beratus tahun di sana. Tiba-tiba ada pemerintah yang entah dari mana datangnya, lalu dengan selembar surat mengatakan Anda tidak berhak di sini, tanah kami kuasai. Israel itu kejam, ya, kejam karena dia merampas tanah Palestina diberikan kepada warganya, rakyatnya. Tapi Joko Widodo merampas tanah rakyatnya sendiri dan diberikan kepada orang lain, pada investor. Pemimpin model apa yang punya perilaku seperti ini? Hatinya di mana? Apakah hatinya terbuat dari batu sehingga dia bisa begitu kejamnya kepada rakyatnya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Beberapa hari yang lalu, saudara sekalian, Joko Widodo dalam sebuah acara zikir kebangsaan di istana menangis, ya, menangis, menyeka air mata, dan itu dilakukan pada saat dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Menangis, saudara sekalian. Banyak respon terhadap adegan ini. Ada yang mengatakan Joko Widodo menyesal, ada yang mengatakan Joko Widodo tulus. Tapi justru jauh lebih banyak yang menilai permintaan maaf itu adalah permintaan maaf yang artifisial, palsu, ya. Dan walaupun dia menangis, sekali-sekali menyeka matanya dan menghentikan pidatonya dengan menimbulkan efek dramatis, tapi tetap saja orang mengatakan manusia ini berair mata buaya. Buaya tidak pernah menangis, karenanya begitu menangis orang mengatakan itu palsu belaka. Saya sendiri menyempatkan membuat podcast seputar ini dengan mengatakan katanya dia minta maaf, nangis pula. Tapi kenapa tidak berhenti menzalimi rakyatnya? Ya. Lalu apa makna permohonan maaf atas kesalahan-kesalahannya itu? Ya. Orang yang menyesal, meminta maaf, harusnya secara normal, akal sehat saja. Kalau normal, saudara sekalian, orang itu akan menghentikan kezalimannya, akan menghentikan kekeliruannya, akan berhenti dari kesalahannya, dan menyesali, kemudian dia timpa dengan perbuatan-perbuatan baik. Dalam bahasa agama kita, Islam, disebut amal soleh. Tapi ternyata dia tidak kunjung berhenti, malah untuk IKN saja dia terus-menerus menghambur-hamburkan uang rakyat dalam jumlah yang fantastis, saya kira sudah nembus ratusan miliar. Hanya untuk IKN keperluan 17 Agustus saja. Menyewa mobil 1.000, menyewa bus, membayar hotel yang satu malamnya paling murah 4 juta sampai 8 juta, untuk residential suite-nya sampai 20 juta per malam. Anda bisa bayangkan berapa uang kita, uang rakyat Indonesia. Masih soal IKN, saudara sekalian, saya dapat dari akun Bantoro @budiantara, itu di akun X-nya itu mengupload sebuah video pendek 1 menit 30 detik yang sungguh-sungguh membuat miris, ya. Bantoro menulis, ternyata sertifikat tanah warga asli sekitar IKN hanya hak pakai selama 10 tahun, bukan hak milik. Bagaimana jika kelak terjadi pada diri kalian, hai para pendukung Joko Widodo? Saudara sekalian, video pendek 1 menit ini, 1 menit 30 detik ini berisi beberapa narasumber, antara lain ada seorang laki-laki warga sana, ada seorang laki-laki tua yang sudah tua, dan itu ketua RT-nya, satu lagi ada beberapa gambar, ya, termasuk perempuan yang menjadi narasumber. Dan ini membuat miris adalah, saudara sekalian, bahwa ternyata kata warga di sana dalam video ini, tanah mereka dirampas.
Tidak ada masyarakat kita menolak dengan adanya IKN. Sangat mendukung, tapi kasih lahannya masyarakat. Ya jelas dengan status hak pakai ini kan berbeda pengertiannya dengan hak milik. Warga termasuk saya yang punya lahan di sini, yang sebenarnya itu milik kami kuasai, tapi ternyata oleh negara hanya dipinjam pakaikan. Dan pinjam pakai itu hanya 10 tahun. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan HGU yang Jokowi berikan kepada investor, itu sampai hampir 2 abad. Sementara kami warga masyarakat yang asli di sini hanya dikasih waktu 10 tahun hak pakai. Setelah itu nggak tahu. Bisa jadi diambil percuma oleh pemerintah dengan dasar bahwa ini akan digunakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah memang punya hati kepada masyarakat setempat, cukup akui dulu lahan-lahan kami yang ada di sini dengan memberikan hak milik. Nanti setelah itu kalau memang mau digunakan untuk IKN silakan dibebaskan dengan proses ganti untung sesuai ketentuan. Hak pakai itu siapa yang mau beli kalau hak pakai? Pak dijanjikan apa Pak sama BPN? Ya hak pakai menjadikan hak milik. Itu yang sekarang ditunggu masyarakat. Itu yang ditunggu. Saya sementara ngurus ngambil hak pakainya. Mudah-mudahan BPN tidak mengingkari janjinya. Karena kalau mengingkari janjinya aku tidak tahu apa yang terjadi. Tanah mereka diambil untuk keperluan IKN dan untuk itu mereka dibuatkan sertifikat. Dan sertifikat itu ternyata adalah hak pakai, bukan hak milik. Satu. Padahal itu tanah mereka secara turun-temurun. Tanah mereka. Anda bisa bayangkan mereka hidup turun-temurun dari nenek moyang mereka, mungkin kakek, nenek, buyutnya, moyangnya segala macam sudah berpuluh atau mungkin beratus tahun di sana. Tiba-tiba ada pemerintah yang entah dari mana datangnya, lalu dengan selembar surat mengatakan Anda tidak berhak di sini, tanah kami kuasai. Tapi sebagai pura-puranya punya rasa kemanusiaan, warga di sana diberi sertifikat. Cuma ternyata sertifikatnya hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai, bukan hak milik. Dan Anda tahu masa berlakunya cuma 10 tahun. 10 tahun Anda sudah bayangkan, saudara sekalian, tanahnya sendiri, tanah milik warga, diambil, dikuasai oleh negara IKN, otoritas IKN, kemudian dipinjamkan kepada warga pemilik asalnya, aslinya, selama 10 tahun, setelah itu kalian harus pergi. Bertolak belakang secara diametral ketika pada kepentingan yang sama, Joko Widodo bisa memberikan HGU, hak guna usaha kepada investor di sana selama 95 tahun. Dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi. 190 tahun. Bayangkan saudara sekalian, Joko Widodo, orang dari Solo yang tidak punya akar budaya kehidupan di Kalimantan Timur sana, hanya karena dia presiden, dia bisa menerbitkan perpres, kepres dan sebagainya, dan memberikan hak kepada investor, hak guna, hak pakai, hak guna usaha. Itu selama 190 tahun. Di lahan milik warga setempat yang diambil. Dalam perpres percepatan pembangunan IKN itu disebutkan bahwa harganya bisa sampai 0 rupiah. 0 rupiah. Saya membandingkan begini saudara sekalian. Israel itu kejam, ya, kejam karena dia merampas tanah Palestina untuk diberikan kepada warganya Yahudi. Merampas tanah orang lain diberikan kepada warganya, rakyatnya. Tapi Joko Widodo merampas tanah rakyatnya sendiri dan diberikan kepada orang lain, pada investor. Investornya bisa investor lokal, bisa investor asing. Tapi tanah warga lokal asli di sana dirampas. Dan kemudian diberikan hak, namanya hak pakai. Ada sertifikat, ada gambarnya, tulisannya jelas-jelas sebut hak pakai 10 tahun. Pertanyaan saya adalah bagaimana Jokowi menggunakan hatinya? Bisakah dia sebut menggunakan hatinya ketika dia melihat fakta-fakta seperti ini? Kebijakannya yang sungguh-sungguh sangat tidak bijak dan menyengsarakan rakyat. 2 tahun lalu, tahun 2021, hampir 3 tahun yang lalu, ketika saya bicara soal IKN, teman-teman di Kalimantan Timur marah sekali. Suku-suku Dayak setiap sidang datang ke tempat saya di sidang, berjumlah belasan, mungkin puluhan. Di kepala saya waktu itu berhitung berapa alokasi dana yang dikeluarkan untuk mendatangkan teman-teman dari suku Dayak di Kalimantan Timur, Barat, Selatan, sebagainya itu.
berapa tiketnya, berapa uang sakunya, berapa biaya hotelnya. Setiap pekan mereka hadir, saudara sekalian. Mereka marah dan saya dijebloskan ke penjara. Sekarang apa yang saya katakan ketika saya pertama kali datang ke Bareskrim untuk memenuhi panggilan, yang sorenya langsung saya ditahan. Saya katakan dengan pada wartawan secara jelas, kalimat saya jelas sekali, bahwa musuh saya bukan warga Kalimantan. Musuh saya adalah ketidakadilan yang sekarang dipertontonkan oleh penguasa. Karena menurut saya ini ketidakadilan yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Dahsyat sekali. Lalu apa maknanya menangis minta maaf kalau dia masih merampasi tanah rakyatnya, dan kepada pemilik asli tanah itu hanya diberikan hak pakai 10 tahun setelah itu pergi. Pada saat yang sama atau bahkan sebelumnya dia memberikan hak pakai kepada investor yang antah barantah, yang pasti bukan warga lokal, 190 tahun, dan hak guna bangunan 80 tahun plus 80 tahun alias 160 tahun. Pemimpin model apa yang punya perilaku seperti ini? Hatinya di mana? Kalaupun ada di situ tempat rongga dadanya, apakah hatinya terbuat dari batu sehingga dia bisa begitu kejamnya kepada rakyatnya sendiri? Belum lagi kita bicara IKN yang mengundang influencer dengan dana yang luar biasa. Makan-makan, pesta-pesta di sana. Pada saat yang sama rakyatnya dia usir. Tanahnya dirampas. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu saudara sekalian apakah kita masih sabar menunggu tanggal 20 Agustus saat dia lengser. Karena saya juga tidak tahu bisa apa kita lakukan sebelum tanggal 20 itu tiba. Saya tidak tahu. Karena kalau kita melakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang berujung pada pemakzulan, penggulingan Joko Widodo, jangan-jangan nanti ditunggangi, kemudian dituduh, disebut-sebut ingin menggagalkan pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober. Kalau kita bisa bersabar barangkali, saya ingin titip pesan kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, Anda presiden terpilih. Please, jangan ikuti jejak Joko Widodo. Dan tugas Anda yang pertama adalah batalkan IKN, tangkap Joko Widodo, keluarga dan kroninya. Kalau itu Anda lakukan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke, akan memberikan dukungan penuh. Walaupun saya dan banyak lagi yang lainnya tidak memilih Anda pada Pilpres kemarin. Kami tidak banyak berharap. Pertama, batalkan IKN, kembalikan hak-hak rakyat di sana, ya, dan tangkap, adili Joko Widodo, keluarga, dan kroninya. Anda akan jadi pahlawan. Anda akan jadi pahlawan. Gimana? Ya. Semoga Allah membuka hati, membuka mata hati para pemimpin kita untuk kembali pada kebenaran. Tapi kalau kalian menolak kebenaran, semoga Allah hancurkan kalian sehancur-hancurnya. Allah azab kalian tidak hanya di akhirat tapi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.